Alhamdulillah. Alhamdulillahi khaliqil anam, al-malikul hukam wa ajili ila nurin nafdala. Asyhadu an la ilaha illallah lakudul jalali wal ikram, wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us bisarang islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil zihab. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun li jama'ati salatil Jum'at bi Masjid Hashim Asy'ari, as'adukumullah fi tuli hayatikum. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah selalu menggandengkan kalimat amanu wa amilus shalihat? Jawaban yang sederhana, ternyata keislaman kita tidak cukup hanya dengan iman saja. Keislaman kita tidak hanya cukup dengan bersyahadat, kemudian mengaplikasikan dengan sholat kita, puasa kita, dan aspek ibadah kita yang bersifat ta'abbud kepada Allah. Ternyata keislaman kita harus dibaringin dengan amilus shalihat. Apa itu amilus shalihat? Amilus shalihat secara sederhana adalah berkarya, melakukan amal baik dan amal kebajikan yang mengiringi kehidupan kita. Dia berkarya dan manfaat untuk dirinya, dia berkarya dan manfaat untuk keluarga, dia manfaat dan berkarya untuk negara, bangsa dan negara ini. Maka dalam sejarah ada 3 manusia yang dicium tangannya oleh Rasulullah SAW, bukan karena faktor anaknya Rasul, bukan karena faktor sahabat dan saudara Rasul, tetapi mereka yang dicium tangannya oleh Rasulullah SAW adalah mereka-mereka yang berkarya dan melakukan kebaikan dalam hidupnya. Mereka lah yang bernama Sa'ad bin Mu'adh al-Ansari, Mu'adh bin Jabal, dan Fatimatuz Zahra. Satu cerita saja, saat Rasulullah SAW baru pulang dari perang Tabuk, Rasulullah bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adh al-Ansari. Kemudian Rasul melihat tangan Sa'ad menghitam, melepuh dan kapalan, sebagai tanda beliau adalah seorang pekerja keras. Kemudian Rasul bertanya, ya Sa'ad, ma'asoba biyadik, apa yang terjadi dengan tanganmu wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad menjawab, ya Rasul, tangan saya menghitam dan melepuh seperti ini demi mencari rizki untuk anak-anak dan istri saya. Mendengar jawaban ini, bergegas Rasulullah SAW menundukkan wajahnya, hampir saja wajahnya mendekati kaki dan Sa'ad. Kemudian Rasulullah meraih tangan Sa'ad, membuat kaget para sahabat. Rasul mencium tangan Sa'ad sambil berkata, sahabat, saksikanlah hadhil yad lan tamusun nara abada, inilah tangan yang tidak pernah tersengat api neraka. Saudara, dari peristiwa hadis ini tentu perlu kita tanyakan, adakah di antara kita yang hadir di sini
kemudian dia bekerja, mungkin menjadi security, mungkin bekerja di kantor, mungkin dia menjadi ojek online, berdagang, berjualan, bekerja di kantor, rela untuk merantau dari luar daerah, rela untuk menjadi kontraktor, kontrak tiap hari, rela untuk meninggalkan keluarga. Kemudian ditanya, untuk apa Anda di sini? Untuk apa Anda bekerja? Berangkat pagi pulang sore. Kemudian kalau Anda menjawab, Ustadz, saya berada di sini bekerja demi mencari rizki untuk anak-anak dan istri saya, maka Andalah boleh jadi menjadi orang-orang yang kelak nanti dicium tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian akan diharamkan tangannya tersengat api neraka. Satu kisah lagi, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bersantai dan di ujung para sahabat-sahabat sedang berduduk, tiba-tiba ada anak muda berjalan. Dalam satu riwayat, anak muda ini sedang ngampak atau membawa kampak, keringatnya mengujur. Kemudian sahabat berkata, andaikan tenaganya, andaikan keringatnya dipakai untuk jihad di Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu luar biasa. Saat itu memang sedang terjadi euforia, kebanggaan yang luar biasa para sahabat untuk ikut perang jihad di jalan Allah. Mendengar gumaman para sahabat, ucapan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW mendatangi para sahabat sambil berkata, kemudian Rasul berkata, in kana kharaja yas'a liwaladi sighara fa fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk anaknya yang kecil, maka dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kana kharaja yas'a, kalau dia bekerja linafsihi yu'affuha fa fisabilillah, kalau dia bekerja untuk dirinya, untuk kehormatannya, untuk sudah tidak minta-minta, untuk tidak ngutang, maka dia jihad fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk orang tuanya, syekhani kabiraini fa fisabilillah, kalau dia cari uang untuk orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia jihad fisabilillah. Maka pertanyaan kembali, adakah hari ini yang mencari rizki untuk orang tuanya yang sudah tua renta? Adakah hari ini yang mencari rizki untuk anaknya dan istrinya? Adakah hari ini yang mencari rizki untuk kehormatannya supaya tidak minta-minta, supaya dalam rangka membayar hutang? Kalau jawabannya di antara tiga itu, maka Anda dan kita semuanya sedang dalam rangka jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kenapa ini semuanya menjadi pahala yang luar biasa? Ada garansi dari Rasulullah SAW, tangannya tidak akan pernah tersengat api neraka, tangannya akan dicium Rasulullah, dan dia dalam keadaan dia di jalan Allah. Ternyata para pekerja sektoral, mereka-mereka yang berkarya, dia punya manfaat yang luar biasa. Andaikan dia menjadi security, berapa banyak orang yang diamankan dalam satu hari, berapa motor yang aman di parkiran sana, berapa mobil yang parkir, berapa orang yang merasa nyaman meninggalkan kendaraannya hanya karena dijaga oleh seorang security. Kemudian dia merelakan dirinya untuk tidak sholat jamaah, dia sholat di ujung posko sana, dia rela mengakhirkan sholatnya di belakang demi untuk kepentingan orang banyak. Maka berkarya adalah mendatangkan pahala yang luar biasa, sebanyak karya, sebanyak manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menseimbangkan hubungan kita dengan Allah dan karya kita kepada manusia. Amin ya rabbal alamin. Inna aksana kalamakum Allah manikmanar wa biqalihi yahtadi muqtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Aku qouli hadza wa nastaghfir wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un basir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi'ahad wa bi'tisami bihabbil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa kullu jannata bisalamin aminin. Sidang Jumat di ujung khutbah ini, di hari yang berkah, di hari yang mulia, di waktu yang berkah ini, marilah kita tengadakan tangan kita, tawajuh hati kita dan jiwa kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li ja'mil salatanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tadra'ana wa tamim taqsana ya Allah. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qami. Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni dosa yang datang dari mata kami, dosa yang datang dari telinga kami, dosa yang datang dari mulut, hati kami, bahkan kelamin kami. Ampuni dari dosa yang kami lakukan terhadap orang-orang yang kami cintai, terhadap anak-anak kami, terhadap istri kami, terhadap orang tua kami, sahabat, saudara, dan handitolan kami. Ampuni dosa mengambil dan menangguh harta haram, kemudian kami berikan kepada orang yang kami cintai. Ampuni mengambil harta haram dari saudara kami. Ampuni kedoliman ya Allah dari harta yang kami ambil. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang sanggup dan mau menggelar sajadah, memohon ampunan untuk orang tua tercinta. Rabbana, tutup hidup kami dengan kebaikan-kebaikan dari amal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.